Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengaruh siklus urea terhadap pengaturan pH. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa siklus urea itu melibatkan beberapa senyawa penting, ya. Melibatkan beberapa senyawa penting. Di sana ada amoniak tentu saja. Kemudian ada karbon dioksida. Ya. Kemudian dia menghasilkan urea. Nah, apa hubungannya dengan pengaturan pH? Ya. Nah, kita ketahui bahwa ketika terjadi proses siklus urea, maka amoniak, ya, kemudian asam bikarbonat, ya, dalam hal ini tadi juga diwakili oleh CO2, ya, yang melibatkan 2 ATP menghasilkan karbamoil fosfat, ya. Polanya kan seperti itu tadi di jalur karbamoil fosfat sintetase. Jadi artinya jika amoniak dan dalam hal ini adalah N-alfa, ya, banyak, maka HCO3- yang dibutuhkan juga akan banyak. Sebaliknya, jika N-alfa dan amoniak ini sedikit, maka dibutuhkan juga HCO3 yang sedikit. Ya. Ini. Nah, biasanya HCO3- ini itu asalnya berasal dari darah. Jadi di sini mekanisme pengaturan pH ini adalah mekanisme pengaturan pH yang ada di dalam darah. Nah, dari logika yang ada, maka jadi polanya seperti ini. Nah, NH4 nanti akan ketemu dengan ini. Menghasilkan karbamoil fosfat, kemudian karbamoil fosfat sintetase ini akan akan mengubah, ya, amonia menjadi karbamoil fosfat. Nah, perlu kita pahami juga bahwa HCO3- ini kan dalam proses reaksinya seperti biasa itu akan diubah menjadi berkenaan dengan CO2 dan H2. Jadi H2CO3 ini kan begini. Nah, juga modelnya seperti ini juga sama saja. Ya. CO3- juga kan dengan hapus. Berhubungan dengan pelepasan hapus juga, ya, sama. Nah, jadi artinya di sini sudah kelihatan polanya bahwa proses ini mengatur H+, ya, keberadaan H+, dalam ini mengatur ke pH. Nah, dalam sistem buffer, ya, ini si H2O ini akan, jadi ketika ada proses reaksi ini, maka H2O akan ke dalam darah, sementara CO2 akan ke paru-paru. Nah, artinya apa? Bahwa ketika
pH darah rendah, maka pH itu harus dinaikkan. Caranya bagaimana? Dengan mengubah H2CO3 menjadi H2O dan H2O. H2O dan CO2. Ya. Jadi kalau pH darah terlalu rendah, maka harus dibasahkan, gitu, harus dinaikkan pH-nya. Dengan cara apa? Dengan mengubah asam yang ada di darah itu menjadi CO2 dan H2O. H2O ada di situ, CO2 kemudian dikeluarkan ke paru-paru. Atau dia berinteraksi dengan proses metabolisme. CO2 itu bisa berinteraksi dengan proses metabolisme asam amino dengan cara berkondensasi dengan amonia. Ya, itu. Polanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian begitu pula kalau pH-nya terlalu tinggi, berarti kalau pH-nya terlalu tinggi, maka proses metabolisme asam amino dalam hal ini pembentukan urea juga dikurangi, ya, agar CO2 itu bisa berinteraksi dengan air menghasilkan H2CO3, ya itu. Ya. Karena kalau misalkan proses penguraian asam amino itu, ya, atau siklus urea tinggi, sementara dia bahan baku ureanya itu adalah CO2. Gitu. Jadi pasti ini akan ada proses pengaturan di sini. Jadi pengaturan pH, metabolisme atau penguraian asam amino, ya, dengan pembentukan urea. Jadi di sini ada proses pengaturan. Jadi siklus urea ini mengeluarkan dua hasil buangan, mempergunakan dan mengeluarkan dua hasil buangan sekaligus. Ya. Jadi kan sebenarnya bikarbonat ini juga kan hasil buangan juga. Ya. Nah, jadi sementara amonia juga kan yang akan dibuang. Ya, jadi dia mempergunakan dan mengeluarkan dua hasil buangan sekaligus, ya, yang bisa diolah sekaligus oleh siklus urea. Nah, apa hubungan antara siklus urea dengan hiperamonemi? Nah, hiperamonemi itu kan artinya tingginya kadar amoniak di dalam darah yang menyebabkan terjadinya keracunan amoniak. Kenapa? Karena amonia menumpuk. Kenapa menumpuk? Karena dia tidak bisa diubah menjadi karbamoil fosfat. Nah, tadi ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan begini, kenapa tidak bisa mengubah karbamoil fosfat? Tidak bisa berubah menjadi karbamoil fosfat karena karbamoil fosfatnya itu karbamoil fosfat sintetase, ya, itu karena adanya defisiensi. Karena ini adalah enzim pengatur. Nah, itu. Nah, karena itu hanya satu-satunya jalur masuk. Jadi kalau jalur masuk itu tidak berjalan dengan baik, maka si amoniak dia akan menumpuk. Hingga terjadi hiperamoniak. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kan harusnya tadi itu, ya, harusnya kan dia jadi karbamoil fosfat di sini. Karbamoil fosfat. Nah, karena enzim rusak, ya, enzim rusak maka ini tidak terbentuk. Nah, sementara proses pengubahan atau proses deaminasi dan transaminasi itu terus terjadi, maka ini akan menumpuk. Nah, kalau dia menumpuk, nanti lama-lama akan terjadi
Yang ini. Apa bahayanya dari hidroamonia? Jadi jika amoniak yang masuk ke siklus urea jumlahnya terlalu banyak, sehingga tidak semua amoniak dapat diproduksi menjadi urea, maka amoniak yang tersisa itu akan bersifat toksik dan bisa berakibat fatal. Nah, fatalnya kenapa? Karena amoniak ini adalah senyawa berion. Kalau senyawa berion, maka dia tidak dapat keluar dari membran. Kalau dia tidak dapat keluar, maka reaksinya balik. Reaksinya balik karena si amoniak ini akan berinteraksi dengan alfa ketoglutarat. Ya. Ini, kenapa dia bisa berinteraksi dengan alfa ketoglutarat? Ya kita bisa lihat sebelumnya ya. Di reaksi-reaksi sebelumnya. Coba kita lihat ya. Di reaksi deaminasi. Ya. Cikal bakal. Ah, ini dia. Ya. Ya, ini ya. Nah. Jadi kalau amoniak ini terlampau banyak dan tidak, ini kan harusnya ke urea. Ya. Tapi karena urea ini tidak bisa berjalan dengan baik, maka ini menumpuk. Kalau dia menumpuk, maka reaksinya balik. Kalau dia reaksinya balik, maka si alfa ketoglutarat ini akan sibuk ngurusin amoniak. Nah, kalau dia sibuk ngurusin amoniak, maka sibuk ya alfa ketoglutarat, maka akan ada gangguan sumber energi dari siklus asam. Nah, karena ini kan alfa ketoglutarat ini kan kalau siklus asam sitrat itu mau ada siklusnya, tentu di dalam siklus itu ada alfa ketoglutarat. Tapi kalau alfa ketoglutarat ini sibuk ngurusin amoniak, maka proses energi itu juga akan terhambat. Sehingga kita bisa kekurangan energi. Ya, padahal kita tahu bahwa proses di siklus asam sitrat itu dia menghasilkan energi yang cukup tinggi ya, dibandingkan dengan glikolisis. Jadi penjelasan seperti itu. Ya. Akibatnya menurunkan kecepatan glukosa yang masuk ke otak sehingga otak menjadi kekurangan energi. Jadi harusnya tadi ada glukosa itu kemudian masuk ke siklus asam sitrat, glukosa asetil-CoA ya. Asetil-CoA kemudian masuk ketemu dengan oksaloasetat menghasilkan sitrat dan seterusnya bisa berputar kalau ada alfa ketoglutarat. Jadi sehingga menumpuk juga gulanya gitu ya. Jadi menurunkan pemanfaatan glukosa ini. Padahal ini butuh glukosa betul-betul. Sehingga apa? Otak akan menjadi kekurangan energi. Bahayanya di sana. Otak akan kekurangan energi. Nah, jadi itu penjelasan mengenai senyawa-senyawa yang berhubungan dengan metabolisme asam amino dan protein. Ya. Nah, seperti biasa, silakan nanti untuk menambah pengetahuan Anda mengenai metabolisme ini, silakan Anda baca ya di bab 19 ya sampai terakhir, termasuk Anda baca latihan-latihannya karena ada beberapa materi yang tidak dijelaskan di
ya, di teorinya, tapi dijelaskan di latihan. Ya, oke ya. Mungkin itu saja ya materi kita sesi yang kedua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.